Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Alipsa dan saya Mutia. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga memimpin kegiatan pisah sambut pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut digelar di ruang rapat Saharjo, kantor Dijenpas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga memimpin kegiatan pisah sambut pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Jumat 29 September 2023. Anak Agung Gede Krisna menjabat Sekretaris Dijenpas menggantikan Heni Yuwono yang kini menjabat Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur. Mohon maaf kalau selama ini mungkin agak sering ngomong selamanya dong itu demi untuk kita bersama. Juga kepada teman-teman sekalian yang di Direktorat Teknis, terima kasih atas dukungannya sehingga pelaksanaan tugas kita alhamdulillah sampai sekarang dapat dengan berjalan dengan baik. Terus pada Bapak Dirjen, sekali lagi Bapak kami mohon izin untuk melaksanakan tugas tempat baru. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ke Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, para pimpinan yang sudah mempercayai kami untuk bertugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mohon izin bergabung ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mohon arahan, mohon dukungan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini. Sementara Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama di Emban Jumadi menggantikan Dodot Adi Kuswanto yang kini menjabat Kakanwil Kemenkumham Banten. Tidak luput dari kesalahan, dari kekurangan apa yang ada di kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam pergaulan, dalam pelaksanaan tugas kami belum bisa memberikan, belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Inflasinya buah rambutan, dimakan enak di kota Jakarta. Pengabdian sudah 4 tahun 9 bulan. Terima kasih Dijenpas tercinta. Izinkanlah kami bergabung Bapak, mohon bimbingan arahan dan petunjuknya. Insya Allah kami akan melanjutkan target kinerja yang tentunya sudah dibuat oleh pendahulu saya Pak Dodot, karena Pak Dodot sudah menjadi hal yang melegenda, bahkan cukup panjang Pak. Supriyanto dilantik sebagai Direktur Keamanan dan Ketertiban yang sebelumnya dijabat PLT Erwendi Supriyatno. Saya selaku orang Jawa mohon izin, mohon bergabung dan berkawan. Dijenpas gandeng UNODC sebagai mitra dalam implementasi The Bangkok Rules, khususnya di lapas dan rutan. Hal ini ditandai dengan kegiatan diseminasi dan rekomendasi kebutuhan peningkatan kualitas penanganan tahanan, narapidana, dan anak binaan perempuan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC bekerjasama melaksanakan kegiatan diseminasi dan rekomendasi kebutuhan peningkatan kualitas penanganan tahanan, narapidana, dan anak binaan perempuan di Indonesia sejalan dengan The Bangkok Rules. Hal ini merupakan implementasi The Bangkok Rules khususnya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Eli Yuzar. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai rangkaian implementasi The Bangkok Rules guna meningkatkan pelayanan bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan perempuan selama berada di lapas atau rutan. Pelaksanaan tugas Country Manager of UNODC, Zoelda Anderton, menjelaskan asesmen ini dilakukan untuk mendorong penerapan The Bangkok Rules dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Bangkok Rules menjadi acuan dalam pelakuan penanganan tahanan, narapidana, dan anak binaan, juga perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan tahanan, narapidana, dan anak binaan juga perempuan mendapatkan haknya, urai Dr. Hetty Widyastuti selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Pada kesempatan tersebut hadir pula perwakilan dari 15 kementerian atau lembaga serta organisasi terkait perlindungan perempuan dan anak secara hybrid.
Sementara itu, Thailand Institute of Justice beserta 37 lapas dan rutan perempuan se-Indonesia turut mengikuti kegiatan ini secara virtual. Ditjenpas bekerjasama dengan Center of International Legal Cooperation adakan lokakarya pelaksanaan pidana alternatif dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Center of International Legal Cooperation adakan lokakarya pelaksanaan pidana alternatif dalam sistem peradilan pidana yang akan dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Dibuka oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pujo Harinto, kegiatan merupakan tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP guna menanggulangi permasalahan overcrowding pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang diambil pada Sistem Database Pemasyarakatan Publik Ditjenpas per 28 September 2023, jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 268.710 dengan kapasitas 136.704. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa overcrowding di Indonesia hampir mencapai 100%. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya overcrowding yang juga mendorong sejumlah negara untuk mengatasi akar permasalahan tersebut dengan melakukan pembaruan sistem hukum. Ditjenpas menggelar pelatihan penggunaan dan perawatan X-ray barang di dalam lapas dan rutan. Dalam pelatihan kali ini, peserta yang merupakan para petugas pemasyarakatan diharapkan mendapatkan manfaat, serta bekal pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas keseharian, termasuk saat mengoperasikan X-ray barang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar pelatihan penggunaan dan perawatan X-ray barang di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Anak Agung Gede Krisna mengatakan penggunaan X-ray sangat penting dalam pengawasan barang yang masuk ke dalam lapas rutan, termasuk dalam upaya pencegahan barang terlarang, yang dapat membahayakan baik bagi petugas maupun warga binaan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari para petugas pemasyarakatan untuk menggunakan serta melakukan perawatan X-ray. Untuk menunjang penggunaan X-ray juga perlu dilakukan penyesuaian daya listrik untuk keperluan pengoperasian X-ray bara. Hal ini dilakukan agar mesin X-ray barang yang ada dapat berpotensi secara optimal. Dalam pelatihan kali ini, peserta yang merupakan para petugas pemasyarakatan diharapkan mendapat manfaat serta bekal pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugas keseharian termasuk saat mengoperasikan X-ray barang. Ada alasan listriknya kurang. Kalau seandainya kurang, Anda segerakan laporkan. Ya, perintahnya Pak Ses, laporkan. Mau tambah daya listrik, nanti kami tambah anggarannya dari Jakarta. Biar ini barang bisa terlaksana. 3 hari di Jakarta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anda serius tapi santai. Apa yang diajarkan harapannya melekat, kembali bisa diimplementasikan dengan baik. LPP Semarang ambil bagian ikut memeriahkan ajang pameran Inacraft dengan penampilan berbagai produk kerajinan karya warga binaan pemasyarakatan. The Jakarta International Handicraft Trade Fair merupakan acara tahunan di kalangan pengrajin handicraft dan pemerhati bidang kerajinan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang ambil bagian ikut memeriahkan ajang pameran Inacraft dengan menampilkan berbagai produk kerajinan karya warga binaan pemasyarakatan. Inacraft, The Jakarta International Handicraft Trade Fair, merupakan acara tahunan di kalangan pengrajin handicraft dan pemerhati bidang kerajinan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI. Melalui produk sekar maherwarinya, Lapas Semarang berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari penghasil handicraft berkualitas dari balik jeruji lapas. Kepala LPP Semarang Kristina Hambawani mengatakan keikutsertaan LPP Semarang di Inacraft bersama dengan UMKM Kota Semarang yang tergabung dalam komunitas klaster Tas Kota Semarang dan juga sebagai anggota ASEPI Jawa Tengah.
LPP Semarang melalui brandnya Sekar Maheswari berada dalam komunitas yang sama sebagai pemeran bertaraf internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi produk kerajinan lokal agar dapat berkompetisi dengan produk internasional. Inacraft berupaya mengembangkan potensinya sebagai benchmark kerajinan nasional dengan cara menggandeng pengrajin muda, youth and millennial artisan, dan mempromosikan produknya serta meningkatkan peluang bisnis melalui Inacraft on Oktober 2023. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.